Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Seri A. Hari ini gue mau nyerewetin Seri A karena lagi ada banyak banget nih statistik atau fakta-fakta statistik yang sangat menarik. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Salah satunya adalah shot stopping in Serie A, kiper yang paling banyak menangkis bola ya, menepis bola. Ternyata dari rasionya Handanovic paling atas 0,26. Berarti hampir 0,26 ini kan berarti hampir satu tepisan per pertandingan gitu ya. Kemudian ada Maignan 0,14. Rui Patricio-nya Roma yang kemarin waktu lawan Inter sempat blunder golnya si Hakan Calhanoglu corner, ternyata ada di peringkat 3. Kipernya Empoli cukup mengejutkan musim ini ya, ada di peringkat berikutnya. Terus yang menarik, Chesney cukup bawah ya. Terus Napoli juga nggak ada justru. Kemudian yang cukup menarik juga ada di poin versus expected point, artinya poin yang diraih saat ini di klasemen sampai dengan paruh musim dengan expected poinnya, artinya dulu diprediksinya berapa. Inter paling tinggi expected poinnya dan poinnya, jadi sesuai dengan prediksi gitu, dapat dikatakan gitu. Kemudian Milan ternyata expected poinnya nggak setinggi yang harapkan ya, maksudnya, tapi dia poin yang dicapai lebih tinggi, artinya prediksinya dulu nggak segitunya. Terus ada Atalanta dan Napoli dan Juventus. Juventus expected poinnya cukup tinggi, cukup ke kanan banget ternyata prediksinya, tapi raihan poinnya terlalu di bawah. Ini fakta yang menarik juga. Gue bacain juga dari sebelum lanjut bacain data-data dari Opta. Teman-teman, tanggal 25 besok ada Piala AFF, kita lawan Singapura lagi di leg pertama 1-1. Gue kayaknya mau bikin cerewetin live deh, teman-teman. Gimana kalau gue bikin cerewetin live? Pada mau ikut nimbrung nggak? Jadi kemarin pas lagi Inter lawan Torino cukup banyak juga ya teman-teman yang akhirnya kita kayak nobar. Aduh, es krim walls adalah ya. Waktu lawan Torino kemarin kendalanya adalah satu. Jadi gue kalau udah out dari YouTube-nya, streamnya tiba-tiba nggak bisa masuk lagi. Tapi ya sudahlah. Terus kendala yang kedua adalah kalau delay 20 detik. Jadi dari yang gue baca memang kalau live streaming di YouTube itu delaynya 20 detik. Sementara kalau gue nonton Indonesia selama ini pakai video.com itu juga delay dari yang TV nasional. Jadi kalau bokap gue kan nontonnya di TV rumah ya. Terus sering kali udah gol duluan dia udah teriak, gue baru gol gitu. 20 detik lagi, cukup lama gitu ya. Jadi bisa-bisa delaynya 40 detik nih, udah delaynya dari di videonya, terus dari YouTube-nya 40 detik. Jadi teman-teman gimana? Gak apa-apa yuk, kita ngobrol bareng-bareng aja, seru tahu. Komen-komenan, ngebahas, terus nanti mungkin gue coba pakai ada Zoom-nya deh. Jadi kalau ntar di jeda pertandingan teman-teman gue undang masuk Zoom, kita ngobrol live gitu. Bisa didengerin via YouTube, ntar pas pertandingan kita fokus di layar masing-masing. Gimana kalau menurut teman-teman? AFF kita nobar ya, seru banget nih ini, biar kita jadi saksi sejarah bareng-bareng Indonesia juara AFF. Kan kemarin Indonesia juga baru aja jadi juara Piala Thomas setelah sekian lama, siapa tahu kita bisa juara AFF yang sekarang. Oke, balik lagi ke fakta-fakta menarik Serie A. Sebelum lanjut lagi, ada berita menyedihkan nih, Catania bangkrut. Teman-teman di sini ada yang udah nonton dari era Catania nggak? 10 atau 15 tahun yang lalu. Catania itu dulu 2009-2010 itu pelatihnya Sinisa Mihajlovic. Terus mereka pernah dilatih Diego Simeone. Penyerangnya tuh pernah ada Maxi Lopez sama Papu Gomez. Gokil. Fakta menarik lagi, waktu kita treble winners, itu kita kalah loh dari Catania di Serie A. Jadi Catania ini walaupun nggak bergelimang prestasi, tapi punya sejarahnya sendiri lah, ceritanya menarik di teman-teman penggemar Calcio. Oke, lanjut ke fakta-fakta menarik di Serie A musim ini sampai dengan pertengahan musim. Pencetak gol paling banyak dari tim yang mencetak gol paling banyak itu Inter jelas 49 gol, 40 gol dari Milan, beda 9 gol sendiri. Tapi yang ketiga mengejutkan adalah Lazio, berarti membuktikan bahwa sepak bolanya Sarri ini emang gokil sih.
Bisa nyetaknya, dia walaupun peringkatnya cukup jauh tapi nyetak golnya ternyata tinggi juga. Statistik lainnya, among players with 10 plus shot, di antara pemain dengan tendangan 10 kali, dengan shot 10 kali, Giovanni Simeone has had the highest shot conversion rate. Jadi di antara seluruh pemain yang sudah melesatkan 10 kali tembakan, Giovanni Simeone ini yang paling efektif, conversion rate-nya paling tinggi, yang paling shot on goal di antara mereka yang banyak nge-shoot, dia yang paling banyak jadi gol. Berarti hebat nih Giovanni Simeone ini. Kemudian itu statistiknya persentasenya 37,5% peluang Simeone kalau nge-shot jadi gol. Kemudian Dusan Vlahovic has scored the most goal in Serie A. 16 gol. At least 3 more than any other player. Dusan Vlahovic mencetak paling banyak gol sampai dengan tahun ini 16 gol. Gila, banyak banget. He also the player who has attempted the most shot so far in the competition. Dia yang paling banyak nge-shoot. Jadi kalau si Giovanni Simeone paling efektif, shotnya paling jadi gol, si Vlahovic paling banyak nge-shoot 68 shot. Gila, 68. Emang bagus sih. Tapi harganya mahal, kidal, lincah, fisiknya bagus nih, masa depan banget. Tapi mahal mau gimana? Nggak nyampe duitnya tim Serie A tuh. Pemain Atlanta nih, Mario Pasalic has scored or assist a goal every 88 minutes. Gila, dia mencetak gol atau assist setiap 88 menit. Dia paling the best ratio among the midfielder. Oh, dia pemain tengah paling bagus statistiknya. Kemudian Hakan Çalhanoğlu has been directly involved in 13 Serie A goal this season, more than any other midfielder in the competition so far. Jadi kalau di lini tengah, Pasalic itu pemain yang paling efektif, dia cetak gol atau assist setiap 88 menit bermain. Kalau Hakan Çalhanoğlu yang paling banyak nyetak gol dan assist. Has been, iya betul, involved 13 gol dan assist, 6 gol dan 7 assist. Wah, Hakan Çalhanoğlu itu pemain tengah yang paling banyak, kalau si Mario Pasalic yang paling efektif. Marcelo Brozovic nih 112. Marcelo Brozovic has been involved in the most open play sequence ending in shot. Marcelo Brozovic adalah pemain yang paling banyak berkecimpung, terlibat. Marcelo Brozovic yang paling banyak terlibat dalam setiap open play yang ujung-ujungnya jadi shot. 112. Gokil. Dia itu he has also been the player to have attempt the most passes so far. Dia yang paling banyak memberikan umpan sejauh ini, 1380. Gokil, dia benar-benar dinamonya Inter. Theo Hernandez has delivered the most assist di antara back di Liga Italia. Theo Hernandez dia back yang paling banyak assist, 5. Kemudian he is the defender who has been directly involved in the most league goals so far. Oh, dia paling banyak nyetak paling banyak terlibat di gol dan assist juga. 2 gol dan 5 assist. Jadi dia paling banyak assist dan paling banyak terlibat dalam gol dan assist. Backnya ya, dalam sisi back. 2 gol dan 5 assist. Hebat Theo Hernandez. Fabian Ruiz has averaged 41 successful passes. Dia paling banyak umpan berhasil, 41 umpan di tengah lapangan musuh. Kemudian AC Milan are the second team in Serie A history able to win at least 17 away league games. Dia adalah tim yang paling banyak menang di 17 pertandingan tandang. Sebelumnya Napoli di tahun 2017. Nah, ini lucu nih teman-teman, fakta menarik lagi. Kemarin nih Spezia ya. Kemarin bukan sih Spezia? Spezia lawan Napoli ya. Spezia are the first side to have won a Serie A game without firing any shot. Tim pertama di Serie A yang menang tanpa nge-shoot sama sekali. Dia menangnya gol bunuh diri Juan Jesus. Aduh. Lucu lagi. Frank Kessie score his second brace excluding penalty in Serie A. The first with Milan, the first was in his debut match with Atalanta against Lazio. Jadi Kessie nyetak 2 gol, dan ini untuk pertama kalinya 2 golnya tanpa penalti sama sekali untuk Milan. Sebelumnya dia selalu ada penaltinya, artinya gitu ya. Dan ini udah kedua kalinya dia nyetak 2 gol tanpa penalti. Pertamanya dengan Atalanta waktu itu versus Lazio 2016, dan ini untuk pertama kalinya sama Milan. Sebelumnya dia selalu ada penalti. Berarti dia
emang free kick taker ya. Frank Casey scored 13 Serie A goals in 2021. The last Milan midfielder to score so much in single calendar year was Kaká, 15. Wah, gokil juga ya. Padahal Casey itu sebetulnya gelandang bertahan kan ya. Ini Casey mencetak 13 gol di Serie A pada tahun di selama kalender 2021. Terakhir kali pemain yang paling banyak nyetak gol dalam satu kalender tuh Kaká. Tahun 2008 15 gol. Wih, gokil juga. Kaká kan jelas-jelas playmaker gitu ya, posisinya nyerang banget. Nih Casey berarti gokil juga nih. Kevin Lasagna has scored his third Serie A goal at Bentegodi. Sebelumnya dia ketika membela Carpi lawan Verona, kemudian ketika membela Udinese lawan Chievo. Jadi dia hobinya nyetak gol di Bentegodi berarti. Kemudian apalagi yang menarik? Oh ini Bernadesi kayaknya tahun ini dia reborn deh. In December 2021, considering all competition, Federico Bernadesi is the Juventus player yang pertama have been directly involved in most goal. Jadi dia pemain Juventus yang paling banyak terlibat di gol dan asisnya Juventus, 1 gol dan 3 asis. Kemudian pemain yang paling banyak nembak 18 gol, pemain yang paling banyak membuat peluang 10. Wah, kayaknya ini berarti kemarin juara Eropa nambah kepercayaan dirinya Bernadesi ini. Fakta menarik juga dari Max Allegri, pelatih Juventus. Allegri has won as manager the same number of Serie A games as Fabio Capello. Allegri telah menang di Serie A sebanyak yang Fabio Capello raih 250. Tapi but for Allegri 40 matches less than the ex-manager. Tapi 40 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Capello. Sama-sama menang 252 tapi Allegri 40 pertandingan lebih sedikit, berarti lebih efektif. Gokil. Apalagi ya, Federico Bernadesi has found the net in Serie A for the first time sejak 2020. Oh, kemarin baru sempat ngegolin dan itu terakhir kali ngegolin itu di tahun 2020 lawan Sampdoria, 513 hari yang lalu. Ini lama juga. Moise Kean, penyerang Juventus, is the youngest striker with at least 3 goals scored in current Serie A. Penyerang paling muda yang sudah mencetak gol lebih dari 3. Dia muda banget ya, lebih muda dibanding Siamaca ya. Wah. Dan terakhir yang apalagi ya yang menarik nih. Inter will close. Inter akan menutup tahun ini dengan peringkat 1 di klasemen, menutup musim dingin ini dan pertama kali sejak 2009-2010 dan it's of the last 4 season in which they finished the first 90 match in first position, the Nerazzurri have always won the Scudetto. Jadi 4 Campione di Inferno terakhir, 4 Campione di Inferno terakhir Inter selalu Scudetto. Jadi belum pernah kepleset lagi semenjak Campione di Inferno. Semoga Inter nggak kepleset sih. Banyak banget fakta-fakta menarik termasuk yang gue suka nih. Juan Cuadrado has created the most chances for his teammates, 30 among all defender in Serie A. Dia yang paling banyak membuat peluang, membuka peluang, memberikan umpan menjadi peluang ke teman-temannya dibandingkan back-back lain di Serie A, 30. Kalau si tadi Theo Hernandez dia paling banyak cetak assist dan terlibat dalam gol dan assist tadi ya. 3 gol 7 assist kalau nggak salah, banyak banget. Bukan 7 assist dong. 3 gol sekian assist tadi gue udah sebut. Itu fakta-fakta menarik di Serie A musim ini sampai dengan pertengahan musim. Sebetulnya yang paling gokil sih kalau menurut gue berhubung gue juga suka Inter, tapi ini karena gue ngomongin Serie A, tapi jumlah gol dan asisnya Inter tuh jauh banget loh. Gol dan assist, gol dan kebobolannya dibandingkan klub-klub lainnya. Jadi memang cukup dominan juga ya tuh. Inter menang 14 kali dalam 19 pertandingan, sementara AC Milan 13 kali, Napoli 12 kali. Jumlah mencetak golnya Inter 49, AC Milan 40, Napoli 35. Terus kebobolannya Inter 15, paling dikit Napoli. Napoli dalam beberapa pertandingan lagi ambruk banget. Kemarin di kolom komen ada yang ngomong gini, gue gak kaget Napoli ambruk karena memang Spalletti itu suka habis tenaga di tengah jalan. Betul juga sih. Untuk teman-teman yang menggemari Napoli itu sebuah hal yang perlu diperhatikan juga. Inter zamannya Spalletti itu suka, apalagi Januari Februari itu dulu Spalletti entah kenapa kayak gitu ya, apa karena skuad pemain atau gimana.
Dan yang menarik lagi 19 pertandingan ini adalah Juventus yang diam tapi pasti juga merangkak naik nih, sudah peringkat 5, sekarang poinnya 34, artinya cuma beda 5 poin dari Napoli dan ini masih mungkin banget untuk dikejar nih. Dan Romanya Mourinho ada di peringkat 6, masih di bawahnya Atalanta. Tapi ya Mourinho selalu bilang dia baru 6 bulan ada di Roma, sementara Gasperini di Atalanta udah bertahun-tahun, jadi nggak bisa diperbandingkan. Tapi ini cukup bagus juga, di mana si Roma ada di atasnya Lazio juga dan cuman berbeda 2 poin dari Juventus. Untuk teman-teman penggemar Serie A lain selain Inter, silahkan kalau ada yang mau komen, saran, mau bahas apa, gue terbuka banget. Gue pingin berteman dengan seluruh tifosi Calcio. Kalau ada komunitas-komunitas yang pengen ngajak ngobrol, silahkan. Gue lagi mau ngajak Parma ya, Parma nih yang belum pernah kesampaian, kemarin udah Indo Torino. Kalau memungkinkan juga mungkin kalau teman-teman dari tifosi lain ada yang senang cerewetin live, kita bisa ngobrol bareng. Nanti di Januari gue akan cerewetin live pertandingan selain Inter. Jadi kita menikmati sepak bola bareng-bareng. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak yang udah sering komen, diskusi, kita ngobrolin bola nggak ada habisnya. Kita bisa mempererat persaudaraan melalui sepak bola. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan Serie A dan cerewetan Inter berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan